saya dulu Islam ini datang murid masih aneh barang lain saya dulu murid dan akan kembali aneh. Kalau misalnya punya pengajian disitu memiliki anak-anak disitu pengajian sana milawal disitu pengajian pada al-Islam murid wasayahudu murid fatuba al-qurab kata Nabi beruntung orang-orang yang ingin kembali memuliakan Islam ini, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, li'a'la'i kalimat Allah. Insyaallah jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, karena ini adalah perdana, kita mulai juga dengan membahas surah Al-Fatihah. Saya ingin Bapak Ibu mudah-mudahan boleh ngasih di memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah karena ini surah yang sangat penting. Surah Al-Fatihah ada beberapa namanya, disebut juga dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, Sabrul Masani, 7 yang terulang-ulang. Itulah surah Al-Fatihah. Surah yang sangat agung. Satu surah 7 ayat, tapi 7 ayat inilah yang dibahas di dalam Al-Quran. Inilah yang dibahas di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, seterusnya sampai surah An-Nas. Sehingga surah Al-Fatihah ini sangat penting, Bapak Ibu. Maka malam hari ini untuk memulai pengajian kita, ini adalah pelajaran tidak panjang, ngobrol-ngobrol. Insya Allah yakin Bapak Ibu sudah hafal semua surah Al-Fatihah. Tidak mau mana pilih kasih, mana pengen anak-anak pilih dia. Maka mari kita kembali mengulang-ulang. Nekat baca Quran, kunatena di papilangiran ikat tetonya ngaji, anaba pasti banyak dibaca baca Quran, pasti nabi baca Quran ataupun ikat tetonya ngaji, ikat tetonya langir dengan tembalan anaba baca Quran, tetapi harus kita latih, harus kita perdengarkan yang namanya ilmu, apalagi Al-Quran. Itu saja dulu jamaah sekalian, caranya orang belajar Al-Quran, terutama belajar membaca Al-Quran. Ada yang namanya guru, ada yang namanya murid. Guru menerima bacaan dari murid, menerima hafalan dari muridnya. Ia pernah baca Quran tak apa, kita bayi kiro baca Quran tanpa kita pilangiran, distorkan, dilaporkan kepada guru kita atau siapa saja yang dianggap bagus bacaan Al-Quran. Maka malam hari ini Pak Bu, insya Allah kita akan mengulangi kembali pelajaran surah Al-Fatihah. Karena biasanya ini video ulang kira salah-salah ini baca Al-Fatihah. Padahal ini yang sangat penting. Tena nasa sambayanda, tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah, dan tidak sah bacaan Al-Fatihahnya kalau dia salah di dalam membaca Al-Fatihah. Kesintongi jauh marahin batin namanya. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin, kepeng alamin, alamin. Beda artinya dengan apa artinya namanya? Segala puji, bukan lagi segala puji. Alhamdulillah, dia besarkan pengucapan mulutnya
dia buka lebar mulutnya, alhamdulillah. Pernah baca kamu itu artinya segala cacian. Segala cacian, ya? Segala cacian kepada siapa? Kepada Allah. Bukan segala puji. Kunna alhamdulillah. Kisung kestangi bawah segala puji. Mika kunna alhamdulillah. Segala cacian. Lillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhannya yang sering sakit-sakit. Bayangkan tidak ada tidak. Rabbil alamin artinya itu Tuhan yang sering sakit-sakit, merega-rega. Beda dengan Rabbil, alhamdulillah Rabbil alamin. Kamu sampai yang baca dengan Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin. Ini salah satu contohnya. Iya, harusnya ditekan, dia tidak tekan. Harusnya ain, dia baca a, biasa. Maka beda artinya. Sehingga perlu untuk kita, bahkan saya sering mengajak kepada jemaah, mana yang mulai roh al-fatihah. Kita tojen-tojen ini roh kita pelajari. Nah, sabaya ne pokok. Allah ke sambayang pasti maca al-fatihah. Nagapati lagi baca al-fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca al-fatihah. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sambayang mengharibi Isa. Ada juga pendapat yang lain, yaitu pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tetap yang baca. Kapan membacanya? Sesudah imam membaca. Punagapa nasari kesempatan dengan imam lebana maca al-fatihah. Sanai diam beberapa detik. Saya pernah hitung Pak. Salapan detik. Iya, salapan detik, 10 detik. Sanan dengan imam. Aku lagi membaca al-fatihah. Penting tegi pelan-pelan lagi telegrasi dilancar. Alhamdulillah. Itu 9 detik, 10 detik cukup. Jadi menurut mazhab Syafi'i tetap membaca. Saya pernah dengar juga Syekh Al-Fauzan di Saudi sana ditanya tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kata beliau, afdal, lebih bagus kalau meskipun sholat maghrib, isya, subuh, kalau dikasih kesempatan sama imam untuk membaca, sebaiknya baca. Walaupun ini adalah perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada juga ulama yang mengatakan tidak usah baca kalau rakaat pertama dan kedua salat maghrib dan salat isya. Rakaat pertama dan kedua salat subuh tidak usah baca. Kenapa nanti tidak dibaca dan sahabat? Nah baca jadi iman melompoi dari apa gunanya di lompoi jo al-fatihah ya? Punagapa ikat macam tauhid. Ini pendapat yang lain. Tapi untuk selamatnya, karena Syekh Al-Fauzan ulama Saudi itu mengatakan bahwasanya kalau dikasih kesempatan oleh imam baca, maka baca itu Al-Fatihah. Walaupun di dalamnya terdapat khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak usah, ada yang mengatakan tetap dibaca. Maka ini penting ya Mas kalian. Namun sebelum kita mempelajari bacaan surah Al-Fatihah, para lulus isi karena mulai penggapa nyato kate napantame bismillah sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah. Rata-rata Quran Bapak Ibu tina kapag gimutul Quran angkana nyungki di Quran nampak ayat pertama tiya bismillah. Pasti pun nyungki di Quran ayat pertama di situ adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama sepakat, walaupun berbeda sebenarnya. Ya, bukan taus itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk ayat pertama surah
Mazhab yang lain, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat bukan ayat pertama surah Bismillah itu bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dia ayat firman Allah, cuma bukan di surah Al-Fatihah. Dia ayat di firman Allah di surah yang lain. Ada kan ayat di dalam Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat tetapi bukan di Al-Fatihah. Itu penjelasan ulama. Akan tetapi Pak, cicini ulama ini itu penderita luar biasa. Mereka berbeda tetapi sepakat supaya kena menolak dia dicetak Quran di Madinah, dicetak Quran di Mekah. Ini yang dikirim Pak ke seluruh Indonesia. Semuanya memakai pendapat mazhab Syafi'i, yaitu surah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama surah Al-Fatihah. Walaupun saya sendiri Pak, kalau ditanya yang mana yang kuat Ustaz, maka saya memilih pendapat jumhur, yaitu pendapatnya mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tiga ulama besar ini, tiga imam mazhab ini berpendapat tidak masuk ayat pertama surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi mereka menghormati juga pendapat mazhab Syafi'i. Menghormati, luar biasa ulama kita. Mereka hormat kepada ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dia hormati pendapat. Maka bagaimana dicetak Quran, apalagi mau dikirim ke Indonesia, dikirim ke Asia, dia tahu bahwasanya Asia sebagian besar, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia paling besar itu menganut mazhab Syafi'i, berpendapat dengan pendapatnya Syafi'i, walaupun ada juga yang tidak seperti itu. Maka ketika saya ditanya yang mana yang benar Ustaz, kalau pribadi saya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dia ayat Al-Quran tetapi bukan di surah Al-Fatihah. Dia ayat di surah lain selain surah Al-Fatihah. Jadi bagaimana caranya mengatur? Nah, tergantung Pak. Punna kilokoi Bismillah itu berarti mazhab Syafi'i. Jadi punna kilokoi Bismillah dalam sambayan itu berarti pendapatnya Syafi'i. Nah, berarti sekaligus dipoinki karena ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillah. Jadi punna kilokoi itu Bismillah itu sekaligus juga pengakuan bahwasanya ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini bercerita tentang tetap membaca ta'awuz. Cuma ta'awuz itu tidak termasuk surah Al-Fatihah. Jadi 7 di ayat surah Al-Fatihah. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim itu menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat Maliki yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh ini Pak, kalau kita memasukkan surah Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah, maka yang ketujuh ini panjang ayatnya, sehingga lihat ya, tidak boleh berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Di sana kemudian kalau di Quran itu Pak kita buka nagi jiniki Quran selesai Quran, di situ ada tanda lam di atasnya, maka itu artinya jangan berhenti di situ. Jadi pemirsa yang baca Pak, caranya yang benar itu kalau dia memasukkan ayat pertama surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, maka cara membaca ayat ke-7 adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
la. La itu apa artinya? Mamnu pokok. Tidak boleh berhenti di situ. Jadi harus ambil beberapa kata kalimat sesudahnya. Sesudah tanda dilarang berhenti. Ini sebentar kita akan praktekkan cara membaca surah Al-Fatihah yang benar sesuai dengan dua versi ini. Tetapi kalau kita tidak memasukkan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak ada masalah berhenti di kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa tidak ada masalah, Ustaz? Karena siratal ladzina an'amta alaihim itu menjadi ayat ke-6. Ayat ke-6. Ayat yang ke-6 di surah Al-Fatihah. Kunagapatena aja kipantame bismillah sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah. Jadi kulek yang pilih ya, kira yang pilih eroki yang kana kipantame bismillahirrahmanirrahim dengan cara dibesarkan ya, boleh tahu tidak masalah, silakan memilih. Atau mengecilkan bismillah, yaitu najabikan bismillah ya, jadi nabaca tetapi candi sebenarnya tidak ada dua aja panggap tahu kan ya ngapa nak bukan tahu nyeton nakana dibompoi bismillah ya nyeton nakana dibaca ya, tetapi dicandi bismillah ya. Nyeton pendapat yang ketiga Pak tarkul basmalah tidak sekali nama bismillah tidak nama bismillah itu adalah pendapatnya mazhab Maliki. Imam Malik berpendapat bahwasanya hadis siapa Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik sholat di belakangnya Rasulullah, sholat di belakangnya Abu Bakar, sholat di belakangnya Umar, sholat di belakangnya Utsman, sholat di belakangnya Ali, dan tidak ada di antara mereka yang memulai membaca ketika sholat mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mereka sholat? Kata Anas bin Malik, mereka yang tahunan memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Jadi ada juga pendapat yang ketiga. Jadi tidak namanya kalau tahu kan? Yang kalau Bismillah, yang tuh najani Bismillah, niat bahkan tidak sekali nama macam Bismillah. Dari pengutanan yang ini, ngapa ada dari itu. Jadi bagi kita penambahan, kita aja ke pengajian, luas pemahaman kita tidak saling menyalahkan. Niat tobat tu sambayang, kalau kau Bismillah mau mazhab Syafi'i, agak nastas. Niat tidak kalau kau Bismillah mau itu pendapat jumhur. Rata-rata ulama pendapatnya seperti itu. Tidak jangan kau Bismillah, cuma nama aja Bismillah. Enggak sehingga tidak sekali kira-kira macam Bismillah berarti mazhab Malik. Malik itu mazhab Malik termasuk pasikolana kata tempat kuliah dari Ustaz Abu Somad Maroko di Maroko ini kata mengandung berpendapat dengan pendapatnya mazhab Malik atau orang Maroko itu berpendapat dengan pendapatnya mazhab Malik. Sehingga puna sampai itu kata kebatian Tuhan puna mazhab Malik berarti ada buat takbir bila-bila nama sejajar dengan pundak Allahu Akbar menegakkan buat takbir Allahu Akbar bila-bila nama nyetongkan bila-bila nama puna kata untuk waktu bila-bila itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kamu negara Allahu Akbar seperti mulanya. Kamu dicoba Allahu Akbar. Kamu negara berarti ada buat apa? Di dalam hadis dengarkan dulu hadisnya. Tidak ada masalah. Kalau kita tekan gaya yang penting sesuai dengan hadis Nabi. Nasabah sampai yang kita anak-anak kita sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Maka Nabi itu dikatakan
Pak bermacam-macam ya, pengamalannya. Rupa-rupa kata pendapat. Nah, karena sahabat sebenarnya mazhab Maliki dia berpendapat yang dimaksud itu hazwa mankibai, yarfa yadayhi hazwa mankibai adalah sejajar dengan pundak, yaitulah mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat tidak sejajar dengan pundak itu maksudnya. Kemana? Ia setuju segala. Pundak menjadi sejajar dengan telinga. Itu dijelaskan di dalam hadis Nabi yang lain bahwa Nabi itu ketika mengangkat tangannya sejajar dengan telinganya, bahkan di dalam hadis itu dikatakan sampai menyentuh daun telinganya. Sagena nasero kata likuturim. Artinya batasnya Pak sampai menyentuh daun telinga. Jadi pun ini tos sampai yang kamar batin berkata Allah tinggi-tinggi. Nah itu sesuai hadis. Kalau dia masuk lagi sedikit sampai menyentuh daun telinga, kena tong kamarnya Allah. Dia pada saunya mana pun saya boleh betulin gitu. Dia na sau na kasih pun dia nak mana-mana kan. Tergantung kebiasaannya. Nyentuh tahu, nangain dia pun sampai kita buat takabir, nana saya betulin. Maka tidak apa-apa. Itu ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Yang dari Nabi. Yang tidak ada itu adalah yang lewat. Termasuk nekat lewat. Nah lalu orang dilekutolin. Padahal di hadis itu adalah sampai menyentuh daun telinga. Artinya batasnya Nabi mengangkat tangannya ketika sholat adalah sampai menyentuh daun telinga. Punna kapan lalu orang kamane? Punna paguru kat pasai. Pasai. Pasai lagi. Jadi kalau dari sana seperti tadi bawa pasai gitu. Pasai gitu. Bila dulu lalu mestilah sagena ni leko. Lah ayah kamu nero ki tema di pasali sagena masatuju leko tonin itu juga dibenarkan. Itu juga ada dari itu juga ada ulama yang mengamalkan seperti itu. Jadi mengangkat lalu berubah Allahu Akbar sejajar dengan pundak, naik sekete sejajar dengan telinga, bahkan pertama-tama sekete menyentuh daun telinga, menyentuh telinga. Cuma anak kita dari utang karena dia kan biasa. Ia juga tersejajar daun telinga. Tidak biasa kan bahasa roh itu telinga. Marah-marah yang pasti ya. Justru nak kita paling marah-marah karena mungkin tidak terbiasa. Tetapi sebagian orang tua kita biasa itu. Torioro namanya begini buat takabir. Napa sero itu telinga. Ia pernah bagi nak siap pun nak apa nak sero itu telinga. Maka tidak apa. Silakan disentuhkan. Kaya ini juga biasa, ya tuh penyenabai, punya tuh penyenabai ya biasa, boleh, mungkin itu dibolehkan. Jadi akabatnya tuan, apapun acara anak kati memalik asal ya, akabatnya yang kuna sampai kamar batin buat takabir, sejajar dengan bunda. Sinampe lebar na buat takabir, tena na sedekah, tena na balong di mana tadi tena kan. Bagaimana caranya kalau mazhab Maliki irsal lurus? Allah Akbar. Kamu tahu ini cara pembintir-bintir biasa. Jadi pun agak antri ini kira-kira dia tumpake salah sekali dari kopi gitu. Dengan cerita, dengan atau minting, benar bersamai. Sebab dia bermazhab Maliki. Tapi kalau kita pada Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i. Jadi bagian rata-rata mazhab Syafi'i. Walaupun di Muhammadiyah bebas. Tidak bermazhab, artinya mengambil pendapat dari para ulama tetapi tidak terikat oleh ulama itu. Beda dengan ada beberapa ormas juga itu bermazhab. Pokoknya mazhab kami adalah Syafi'i. Apa nama panggokan Syafi'i? Nah, itulah mazhab kami. Kunnu Syafi'i, kunnu ton. Namanya itu kunnu mazhab Syafi'i berarti kunnu ton. Katakan tidak jadi kamu. Berarti kita ini juga mirip-mirip ya. Hampir bisa dikatakan Muhammadiyah. Muhammadiyah artinya besar, terutama di kabupaten Goa ini. Ini terbukti menegakkan pasal rata-rata. Aminawiri Muhammadiyah. Aminawiri Muhammadiyah menegakkan seperti itu. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan. Kemudian
memberikan Bismillahirrahmanirrahim yang pertama atau tidak, itu di luar daripada kita tidak bisa maksa seseorang. Yang jelas kita sudah jelaskan karena kuliah itu ada pendapat ulama seperti itu. Cuma kampanye sampai balik ayat ke-7 itu karena panjang, jangan berhenti di an'amta alaihim, karena di situ Pak ada tanda lam. Huruf lam itu artinya memupok, tidak boleh berhenti. Kunaga pemantang enjoy merusak arti dari ayat tersebut. Maka jangan berhenti. Kunerut yang mantap kalimat sesudahnya. Ghairil maghdubi alaihim, ya ada debat-debat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalian guna sabut jangan balik. Sekali kita pasat, sekali kita baca, kita lihat misalnya teman-teman. Baik, kita akan baca surah Al-Fatihah. Kepada Bapak Ibu boleh istilahnya betul mungkin saya baca, sesudah itu Bapak Ibu itu. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh sebenarnya, cuma itu model membaca yang lain.
Tidak nak boleh dicampur-campur. Nero isi kali pakai terus tiga angka sampai ya. Saya ulangi cara membaca, panjangkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaum, ya, yaum bukan yaum. Sampai dibaca maliki yaumiddin, kenan huruf o ialah di Quran. Yang ada huruf u, berarti maliki yaumiddin. Yaum maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sebentar kita praktekkan satu orang. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Dipantulkan tetapi tidak boleh lama. Itu menggunakan geresan mata ikat. Iyyaka tidak boleh lama. Hanya sebentar. Karena guru-guru sebab mengajarkan kamatong gat dari papati. Iyyaka tidak boleh. Iyyaka menahan namanya tidak boleh seperti itu. Yang benar adalah di papati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dipakai kata? Hayat dibuka lebar sehingga kamu karena untuk paham. Ngetungan karena huruf dada, tetapi saya tidak setuju. Huruf itu hanya sampai di tenggorokan. Cuma rasanya pakasia agak sakit dari dalam, tetapi bukan berarti disebutkan di dada, bukan. Dia tetap huruf tenggorokan, tetapi rasanya itu sampai ke dada. Kasih apa tuh kan? Kasih yang di dalam mendapat dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, jangan turutin aja nak paham. Ihdinas siratal. Harusnya dia huruf yang yang paling jauh. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Karena ini saya menganggap ayat pertama adalah maka ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah ayat ke-6. Sehingga boleh kita berhenti di sana. Itu adalah baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamatong punna nakala
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do, perhatikan dulu. Do itu caranya disebut adalah di tepi lidah. Tepi lidah sarinna nilila. Nasere menaik gigi geram. Gigi cium menyentuh gigi geram, sehingga kalau lidah itu tepi lidah menyentuh gigi geram, otomatis ada tekanan udara ke pipi yang mentok masuk tekanan udara. Jadi pun nasar menyentuh huruf do pasti kasihan akan di bawah kamu mentok karena dia asur tekanan udara do. Jadi pernah kalau kalian kisah begini do nanti nampak tekanan udara suruh perlu dibagi wilayah nanti mari pengajian minum terus di pengajian menunjukkan bahwa saya para wilayah karena masa menekat kali-kali tentang aja biasa di kanan apa nih padahal masih perlu diperbaiki. Jadi yang betul itu Pak wala do. Jadi ini aku darah do wala do. Jadi mana tidak masuk berarti latihan kita harus segenanya tekanan udara guna maca ini al-fatihah. Saya ulangi ayat terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mungkin yang mas kalian yang sangat atau sebelum itu saya bersilakan Ustaz mungkin mulai dari awal. Silakan dan kita mendapatkan pelajaran mungkin. Sudah banyak yang mengobati tetapi tidak sembuh. Makanan jo, penjagaan jo, kepala suku, kamu boleh lewat tetapi obati dulu kepala suku.
sembuh dari sakit hanya dengan dibaca Al-Fatihah. Ini namanya pengobatan ruqyah. Nah, ruqyah juga Al-Fatihah. Kesentok itu tahu ya ruqyah. Kalau aku misi batu Quran baca gitu nyeton tahu mungkin karena terpana dalam Al-Fatihah kita baca. Hari ini sih, hari ini. Kalau kenawang langsung mari Al-Fatihah kita baca. Yang penting bagi kita baca. Al-Fatihah. Bapak lewat pun dekat Al-Fatihah. Bagi baca tak subhanallah. Melindungi Allah Ta'ala. Sari pengamasian Allah Ta'ala. Kalau saya tidak boleh kita membalai tahu. Penegak wajib baca Al-Fatihah. Yang penting wajib. Ini penegak salah-salah pada teman. Kalian itu untuk berpinong. Lebih begitu balai. Apa nak jadi? Mari-mari mau mengaji. Bajikan kan ibadah mengaji, karena jadi. Bajikan kan ibadah membaca Quran. Salah-salah baca membaca Quran. Karena kampanye nacal lagi pergi. Karena memang menasul. Dan atau berbinawan mempelai. Mantap itu aja yang pakai baju pengen ngaji kan. Bajikan kan jadi baca ngaji jadi kan daripada kita kembali. Nah, apa-apa pun. Karena kampanye itu baca mengaji. Saya nak mulai balik. Belajar jamaah sekalian yang sama dimuliakan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Ini adalah pengajian perdana. Silakan kita buat jadwalnya. Bagi ibu yang punya pikiran yang tetangga dan dibalas anak-anak kita panggil ke sini. Ajak mereka. Ini yang boleh disalah masih perhatian. Itu anak-anak ceria. Asal bicara-bicara yang penting anak sambaran. Nah, lari-lari itu biasa mantunya pun anak. Ya panalan asal kawa, naga tua, urusu minum mesin namun dan lan lagi. Kita bahas masalah yang mesin namun. Jadi awal, jamaah sekalian yang saling mengingatkan. Saya kira cukup pengajian kita hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan malam hari ini tentang surah Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.